Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak semua aspek hidup tuh tiba-tiba runtuh barengan? Kerja keras bertahun-tahun rasanya amblas gitu aja. Berat, hampa, dan ya gelap. Kalau Anda lagi di fase itu, percayalah Anda nggak sendirian. Dan di materi yang bakal kita bahas hari ini, kita akan coba ngebedah satu pergeseran sudut pandang yang jujur aja, ini luar biasa banget. Kita bakal ngelihat gimana sesuatu yang sering kita sebut sebagai kegagalan total, ternyata bisa dimaknai ulang sebagai sebuah riset spiritual. Yuk kita mulai. Waktu bisnis yang udah susah payah dibangun terpaksa gulung tikar, terus hubungan yang paling Anda jaga malah hancur, dan semua jalan terasa buntu, wajar banget kalau kita ngerasa hancur lebur. Kita pasti pernah ngebatin, apa aku ini murni gagal? Apa aku emang pecundang? Pertanyaan kayak gitu tuh manusiawi banget dan perasaannya 100% valid. Tapi coba kita tahan dulu vonis gagal itu. Kita coba zoom out dikit ya, buat ngelihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar hidup Anda. Oke, coba kita selami ini lebih dalam. Bayangin kehilangan kerjaan, putus cinta, terus tiba-tiba ngeblank gak tahu arah hidup. Dan parahnya, semua ini kejadian di waktu yang berdekatan. Rasanya kayak semesta lagi ngeprank kan? Tapi, dari rangkuman materi kita, rentetan kejadian buruk ini ternyata bukan sekedar sial beruntung loh. Ini tuh sebuah pola keruntuhan, di mana semesta kayaknya emang lagi nyapu bersih semua bidak di papan permainan Anda. Pertanyaannya, kenapa hal se-ekstrim ini harus terjadi? Nah, jawabannya ternyata ada di fondasi. Intinya gini, sistem lama di dalam iri Anda itu udah nggak relevan sama sekali. Bayangin sebuah gedung tua yang fondasinya udah retak parah, udah nggak kuat lagi nahan beban buat masa depan Anda. Kalau cuma dicat ulang atau diganti jendelanya, ya percuma kan? Satu-satunya cara ya harus dirobohin total, dihancurin rata sama tanah, biar bisa dibangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh. Sama persis kayak hidup Anda. Ini bukan kehancuran tanpa makna, ini adalah sebuah proses pembongkaran yang sengaja dilakukan. Sekarang, coba perhatiin kutipan yang satu ini. Luka bukan sekedar penderitaan, melainkan sarana penyadaran. Ini menarik banget. Kutipan ini berakar dari perspektif tasawuf atau sufisme. Mereka tuh ngebalik cara pandang kita tentang rasa sakit. Jadi sakit luar biasa pas hidup kita hancur itu nggak dilihat sebagai hukuman Tuhan, sama sekali bukan. Luka itu justru dilihat sebagai semacam alat pendobrak. Keras dan ngagetin memang, tapi alat ini benar-benar dibutuhin buat ngebangunin kita dari tidur panjang kita selama ini. Kalau kita urai lebih jauh perspektif sufi ini, kehilangan hal-hal di dunia luar, entah itu harta, status, atau orang terdekat, itu ibarat sebuah panggilan pulang. Panggilan buat kembali ke kesadaran ilahi. Gini deh, kita kan sering banget ngaitin seluruh nilai dan identitas kita sama hal-hal materi ya kan? Terlalu terikat. Nah, rasa sakit dari keruntuhan itu sebenarnya adalah operasi bedah buat mutusin ikatan yang udah nggak sehat itu. Logikanya simpel, kalau dunia di luar Anda runtuh tak tersisa, mau nggak mau Anda terpaksa masuk ke dalam diri Anda sendiri kan? Dan tepat di titik itulah, kehidupan batin Anda mulai dibangun. Tapi jujur aja, proses dibongkar ini nggak ada gampang-gampangnya. Sebelum fondasi baru bisa dicor, Anda harus ngelewatin apa yang disebut sebagai fase pengosongan. Coba deh tanya ke diri sendiri, siapa sih Anda tanpa jabatan keren di kantor? Atau siapa Anda tanpa pasangan yang selama ini selalu nemenin? Di fase ini kita kehilangan identitas, kehilangan kontrol, dan benar-benar kehilangan arah. Tekanan mentalnya pasti gila-gilaan dan menakutkan, dan itu wajar banget. Tapi ibarat gelas yang isinya air keruh, ya harus dibuang dulu sampai benar-benar kosong, baru bisa diisi sama air yang jernih. Di literatur mistiknya, fase menakutkan di mana kita seolah kehilangan segalanya ini punya nama khusus, yaitu fana kecil. Simpelnya, ini adalah momen di mana ego kita tuh mati atau hilang sebentar, buat ngasih ruang masuknya kesadaran murni. Selama ini kan ego kita yang selalu pengen pegang kendali, yang selalu mendefinisikan dirinya lewat pencapaian duniawi. Jadi, fana kecil ini memaksa si ego yang berisik ini buat diem dan lumpuh sejenak. Nah, pas egonya diem, barulah kesadaran murni dan pemahaman sejati bisa masuk ngebimbing batin Anda. Dan ini dia yang menurut saya jadi game changer-nya. Pergeseran mindset yang paling krusial. Biasanya, pas lagi hancur, suara di kepala kita kan teriak penuh keputusasaan. Saya sedang dihancurkan. Mindset korban kayak gini otomatis bikin kita merasa ciut, lemah, dan tidak berdaya. Tapi, gimana kalau Anda ubah sedikit aja kalimat itu secara sadar menjadi, saya sedang dipanggil kembali. Merinding kan? Begitu Anda pakai kacamata ini, Anda langsung bertransformasi dari sekedar korban yang pasrah, jadi seorang pelaku sadar yang lagi ngelewatin proses transformasi besar.
Hal yang luar biasa adalah konsep ini ternyata menggema sebagai sebuah kebenaran universal di berbagai ajaran spiritual. Coba resapi kalimat ini. Hidup bukan terjadi kepada Anda, tapi terjadi untuk Anda. Ini benar-benar ngegeser narasi penderitaan kosong jadi sebuah proses evolusi yang indah. Alam semesta itu nggak lagi lempar-lempar kesialan secara acak ke hidup Anda. Nggak, sebaliknya setiap pengalaman pahit itu bawa pesan evolusi yang emang udah didesain khusus tepat waktu buat pertumbuhan jiwa Anda. Terus, gimana kita bisa praktekin ini semua? Nah, sumber materi kita nawarin satu alat bantu tambahan yang sangat praktis, namanya metode Ho'oponopono. Ini adalah praktek penyembuhan tradisional dari Hawaii. Intinya ada pada penyembuhan batin lewat tanggung jawab diri yang benar-benar radikal. Konsep dasarnya gini, apapun yang bermanifestasi dan berantakan di dunia luar Anda saat ini, itu tuh cerminan langsung dari kondisi batin terdalam Anda. Jadi, kalau Anda pengen menyembuhkan realitas di luar, Anda harus berani ambil tanggung jawab buat ngebersihin luka di dalam diri Anda sendiri dulu. Prakteknya gimana? Gampang banget. Cuma ada 4 frasa berurutan yang perlu Anda ucapin di dalam hati. Tarik napas, lalu katakan, saya minta maaf, tolong maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Udah, itu aja. 4 langkah sederhana ini dirancang sebagai instrumen yang lembut tapi kuat, buat nyapu bersih rasa sakit dan sampah memori di alam bawah sadar kita. Ini adalah tindakan nyata buat pelan-pelan melepaskan penderitaan dan maafin diri sendiri persis di tengah reruntuhan masalah hidup Anda. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih makna sesungguhnya dari kehancuran bertubi-tubi yang mungkin lagi Anda alamin saat ini? Pertama, ini murni proses pelepasan hal-hal lama yang udah nggak ngelayanin pertumbuhan Anda. Kedua, ini semacam sentakan penyadaran supaya Anda bisa ngelihat realitas dengan lebih jernih, lepas dari ilusi ego. Dan yang ketiga, yang paling indah, Anda itu lagi dipanggil kembali untuk nyentuh esensi sejati diri Anda yang mungkin udah lama banget terlupakan. Fase pembongkarannya memang terasa sakit, tapi percayalah, ini adalah jalan pulang Anda. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan hari ini. Kalau Anda lagi ada di titik paling bawah, coba deh berhenti ngabisin energi buat meratapi keadaan sambil nanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Sebaliknya, tarik nafas panjang, lihat ke sekeliling runtuhan kehidupan lama Anda itu, dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lagi diajarin ke saya dari semua kejadian ini? Saat Anda berhenti ngutuk keadaan dan mulai nyari pelajarannya, di detik itulah riset spiritual Anda benar-benar dimulai. Dan hidup Anda siap dibangun ulang jadi jauh lebih tangguh, bijaksana, dan bermakna. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa!